warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin at-talabah wat talibat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di bab awal fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Bab tentang keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama dan keutamaan mempelajari, mengajarkan ilmu dan mempelajari al-ilmu. Muallif yang lalu sudah sampai kita pada dalil yang dibawakannya pada yang kedua, yaitu setelah yang pertama Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian derajatnya, dan orang-orang yang diberi ilmu dilebihkan beberapa derajat. Ada 4 poin yang kemarin sudah kita sampaikan terkait dengan ilmu dan ulama. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Saksi uluhiyah Allah, pertama Allah. Wal malaikatu, kemudian Allah kaitkan dengannya para malaikatnya. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang Allah berikan ilmu. Nah, dikorinahkannya, disandingkannya orang-orang yang berilmu dengan para malaikat, kemudian diatafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemuliaan yang sangat tinggi akan kedudukan orang-orang yang berilmu, karena disandingkan dengan makhluk yang sangat mulia, yaitu para malaikat, dan disandarkan kepada zat yang sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersaksikan perkara yang paling tinggi dan mulia, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang demikian tinggi tentu merupakan kemuliaan tersendiri, dan itu hanya Allah berikan kepada para ulama, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepadanya. Baik. Kemudian dalil berikutnya yang ketiga yang dibawakan oleh al-muallif
rahimahullahu taala, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Surat Az-Zumar nomor 9. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan ya Nabi Allah, apakah sama orang-orang yang mereka tidak tahu dengan orang-orang yang tahu? Apakah sama orang-orang yang berilmu? Yang pertama isbat. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun. Katakan apakah sama orang-orang yang mengetahui, berilmu, walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ini namanya istifham yang tidak perlu jawaban, pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Istifham yang tidak perlu jawaban, tetapi maksudnya adalah penegasan, takkid, penekanan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak sama. Dua jenis manusia ini tidak sama. Antara yang tidak berilmu dengan orang-orang yang Allah berikan kepadanya apa? Ilmu. Tidak sama derajatnya. Sama-sama orang beriman saja derajatnya tidak sama. Pada ayat yang pertama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Orang yang beriman saja tinggi derajatnya, bagaimana lagi kalau mereka berilmu? Maka ini menunjukkan kemuliaan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu asy-syar'i, bukan selainnya. Maka bergembiralah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala di saat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menekuni ilmu ini, ilmu syar'i ini. Ya, dan jangan gampang di dalamnya. Jangan merasa kecil di dalamnya. Ya, karena perkara-perkara dunia. Ya. Jangan dibandingkan ilmu yang demikian mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara dunia. Dan jangan sampai hal-hal tersebut memalingkan kalian dari al-ilmu syar'i. Orang-orang yang sudah menghabiskan umurnya tinggal menunggu sisa-sisa hidupnya dalam keadaan mereka tidak berilmu, dalam keadaan mereka tidak tahu tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, mereka menyesal. Bahkan kalau itu tidak disesali di dunia, mereka akan menyesal nanti di yaumul qiyamah. Nah, ini kedudukan yang sangat tinggi. Ya, orang yang mengenal Allah dengan benar, dengan ilmu, tentu tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan cara seperti itu. Islam yang betul-betul dipelajari dengan ilmu tentu tidak sama dengan Islam yang turunan. Bapaknya muslim, anaknya muslim, titik. Ya. Wa may yudri minal Islam la yadri syai'an. Apa yang dia ketahui dari Islam? Tidak tahu. Pokoknya muslim. Tapi walhamdulillah masih muslim. Tapi yang kita inginkan adalah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dengan ilmu asy-syar'i. Ya. Nah, ayat ini menjelaskan seperti itu. Jadi Allah menerangkan kepada kita, mau dibikin kayak apapun, mau dipaksakan seperti apapun, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tidak sama. Derajatnya tidak sama. Ya, jangan menyamakan yang tidak sama. Itu zalim namanya. Kalau antum mendudukkan ustadz antum, ustadzah antum, antunna seperti orang-orang jahil, bergaul dengan mereka sama dengan bergaul dengan orang-orang awam, memperlakukan mereka sama dengan memperlakukan orang awam, wallah ini zalim. Orang yang zalim. Ya. Karena Allah tidak menyamakan. Maka semua hal yang terkait dengannya juga tidak sama. Maka mari kita terapkan adab itu. Bagaimana adab kita kepada para ulama? Yang jelas tidak mungkin kita samakan dengan siapapun. Bahkan semakin tinggi dan semakin bagus keilmuan seseorang, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Tentu kita kenal Syekh bin Baz, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani misalkan. Masya Allah, mereka tidak minta diangkat derajatnya, tapi Allah sendiri yang mengangkat derajat mereka. Orang-orangnya sudah meninggal, sudah tidak ada. Al-Imam Ahmad pernah dia meminta supaya disebut ustadz, muallim, syekh, al-alamah, enggak pernah. Tapi Allah sendiri yang mengangkat derajat beliau dengan ketinggiannya. Sebab apa? Dengan sebab ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya. Ya, maka bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Ini kita fahami, ya. Jelas dari ayat Az-Zumar nomor 9, Kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Artinya karena terangnya ini kita bisa jawab semuanya. Apa jawabnya? Sama apa tidak sama? Tidak sama. Sama-sama berilmu saja tingkatannya tidak sama. Nggak bisa kita paksakan kita ini, yuk saya itu mbok ya diperlakukan seperti Imam Ahmad. Ya nggak ada orang mau. Derajat kita tidak di situ. Ya. Nah, jadi kalau tidak sama berarti kita juga tidak boleh menyamakan. Membicarakan kehormatan para ulama itu tidak sama dengan membicarakan kehormatan manusia secara umum. Menghibah kehormatan saudara sama muslim apa hukumnya? Haram. Nabi SAW mengatakan bahwa riba itu 63 cabang lebih. Ya. Wa ahwanur riba, kata Nabi SAW, riba, ngerti riba ya? Dosa itu, yang jelek itu. Ahwanur riba, paling ringannya riba, karrajul yazni bi ummi, seperti anak menzinai ibunya sendiri. Jadi jijik, jelek, buruk, gak pantas, entah, pokoknya sumpah serapah diberikan kepadanya. Saking jeleknya perbuatan itu masih paling ringannya apa? Riba. Wa amma arbar riba, adapun ribanya riba, puncaknya riba, istitalatur rajuli ala irdi ahihi, seorang membicarakan kehormatan saudaranya, dalam kurung apa? Ghibah. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan menggibah sebagian kalian kehormatan sebagian yang lain. Apa kalian suka memakan daging saudara kalian yang sudah menjadi bangkai? Fakarihtumu, tentu kalian apa? Benci. Ini untuk umumnya manusia, untuk umumnya kaum muslimin. Bagaimana kalau yang digibah itu adalah Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Malik ibn Anas, Abi Hanifah, Syekh bin Baz misalkan. Wah, ini marah Allah kepada orang-orang yang seperti ini. Dulu zaman Syafi'i digibah Syafi'i itu. Syafi'i itu ilmunya hanya sekedar toharoh. Bahkan bukan hanya Syafi'i. Apa yang pernah kita kisahkan? Seorang yang berani menggibah dan mencela Rasulullah SAW. Keilmuan Muhammad itu hanya ini. Mati orang ini kan. Dikubur nyembul lagi, dikubur nyembul lagi, dikubur nyembul lagi. Bumi aja nggak suka dengan jasad orang seperti ini, nggak mau. Dihinakan oleh Allah jadi makanan binatang pemakan bangkai. Al-ilmu sa'nuhu adim, ilmu itu perkaranya besar ayyuhal ikhwah. Maka bagaimana kita mencari ilmu dalam keadaan kita tidak siap dengan adab-adabnya? Maka perhatikan itu. Siapa yang ingin sukses dalam ilmunya, berkah ilmunya, pegang adabnya. Hiasi dirinya dengan sifat-sifat seorang pencari ilmu yang sebenarnya. Jangan liar, jangan malas. Dia selalu perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perlakukan orang-orang yang berilmu dengan cara yang Allah SWT dan Rasulnya tuntunkan. Laisa minna man lam yarham saghirana walam yuwakkir kabirana wala ya'rifu li'alimina haqq
haqqahu. Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi anak-anak kami, anak-anak kecil disayangi, dan tidak memuliakan orang-orang tua kami, dan tidak mengerti hak orang yang berilmu di antara kami. Nabi berlepas diri dari orang seperti ini. Ya, makanya meskipun ulama membolehkan, katakanlah, orang mencari ilmu di internet barangkali karena kondisi boleh, tapi tidak boleh dia tidak hadir sama sekali di hadapan seorang alim, karena yang bisa memahamkan kepadanya maksud ilmu itu adalah seorang alim faqih, sehingga dia tertuntun di dalam mengambil apa yang dia lihat dan dia dengar. Dan itu hanya untuk orang yang tidak punya kesempatan, tidak punya tempat untuk bermajlis. Adapun kaum muslimin yang ada majlisul ilm, maka bagaimana dia mencukupkan diri dengan apa yang di media sosial, sementara majlisul ilm dia tinggalkan. Sedang keutamaan duduk di majlisul ilm sangat agung dan sangat besar. Jelas ya? Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka siapa yang menyamakan berarti dia telah melanggar ayat Al-Quran. Siapa yang menilai dan memperlakukan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, maka dia telah melanggar ayat Al-Quran. Dicamkan itu. Dalam Islam tidak ada madhab demokrasi, manusia samalah. Tidak, manusia enggak sama. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apa kita mau samakan? Apa kita mau jadikan orang muslim itu sama dengan pelaku dosa? Tentu tidak. Bagaimana kalian menetapkan hukum? Jelas. Orang yang buta, yang tidak melihat tentu tidak sama dengan al-basir, orang yang melihat. Nah ini ya. Nah, jadi mana sisi pendalilannya? Ya, orang-orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu. Ini keutamaan orang yang berilmu. Kemudian ayat berikutnya dalam surat An-Nahl, wa qala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahla dzikri jika kalian tidak mengetahui. Pertama, yang dimaksud az-zikr di sini adalah Al-Kitab Al-Munazzal ala Rasulihi alaihi salatu wassalam. Ya, yang dimaksud zikir di sini adalah kitab yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena makna zikir itu ada dua. Ya. Zikir di makna apa? Tadi yang pertama Al-Kitab Al-Munazzal ala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu makna zikir yang pertama. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, yang dimaksud Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna lahu lahafidun, dan sungguh kami yang menjaga az-zikr tersebut, Al-Quran tersebut. Itu makna zikir yang pertama adalah Al-Kitab Al-Munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud Al-Quran. Ya. Makna zikir yang kedua adalah Al-Kitabul Qadari. Al-Kitabul Qadari, kitab yang merupakan induk, di situ dicatat takdir-takdir seluruh makhluk, yaitu Lauhul Mahfuz. Nah, yang dimaksud Lauhul Mahfuz. Ya. Sebagaimana ayat Allah, wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri. Dan sungguh kami telah menulis di dalam Zabur min ba'di dzikri, dari setelah az-zikr. Az-zikr di situ yang dimaksud Lauhul Mahfuz, bukan Zaburnya sendiri. Ya. Nah, sedang dalam ayat kita ini yang dimaksud az-zikr adalah Al-Quran, yaitu kitab yang diturunkan kepada para Rasul.
Ya, itu makna zikir. Baru Allah perintah apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul kitab. Bukan ahlul kitab istilah Bani Israel, bukan. Tapi orang-orang yang mengerti, faham tentang Alkitab, yaitu Al-Quran. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan seluruh manusia kepada siapa? Kepada siapa? Kepada para ulama. Allah mengarahkan seluruh manusia kepada ahlul ilmi. Ya. Allah meminta kepada manusia untuk menjadikan ahlul ilmi itu rujukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Kalau tidak tahu itu jangan berpendapat. Kalau tidak tahu jangan menjawab. Kalau tidak tahu jangan mengkira-kira. Tapi ayat Allah perintahnya apa? Fas'alu ahlal dzikri. Tanyakan kepada ahlinya. Dalam urusan dunia saja maklum bagi kita, kita tanya kepada ahlinya. Orang sakit datangnya ya ke dokter. Nggak ada orang sakit datang ke tukang bangunan. Maklum. Kendaraan kita rusak ya ke bengkel. Tubuh kita rusak ya ke bengkel tubuh. Kan gitu. Nah sekarang kita tidak tahu dalam urusan agama, kok tanyanya kepada pelawak? Ya diajak berlucu ria, kan begitu. Diajak ketawa, tidak boleh. Di sini yang Allah sebut siapa? Ahlu adzikri, orang-orang yang betul-betul memahami apa? Alkitab, Al-Quran. Tidak sembarang orang. Ingat ya, dengan 3 sifat lah minimal. Minimal 3 sifat. Sifat yang pertama, memang diakui keilmuannya. Faqih, alim, bari'un fil ilmi. Jadi ilmunya itu diakui, keilmuannya memang betul-betul ada. Itu yang dimaksud jadi rujukan, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tentu kalau ulama-ulama kita kibar yang hari ini seperti Syekh Shalih Fauzan misalkan, Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumullahu ta'ala, maka itu permasalahan yang ditangani dan ditanyakan kepadanya tentu lebih besar dan lebih luas karena ilmunya lebih luas. Demikian juga kembali kepada tahapan manusia masing-masing. Jadi syarat yang pertama, guru, untuk dijadikan guru, dijadikan rujukan, memang betul-betul apa? Faqih, ilmunya betul-betul ada dan teruji. Ya, ilmu yang betul-betul dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Kemarin sudah kita terangkan lah ya. Yang alim itu bukan hanya sekedar punya pengetahuan, tapi betul-betul mengerti kebenaran. Bukan ahli bidah yang hafal hadis, hafal Al-Quran kemudian dikatakan alim, bukan itu. Tapi yang betul-betul ahli dzikri, ilmunya betul-betul sebagaimana yang dimaksud dalam kitabullah Al-Quran. Ya. Yang kedua, at-taqwa, sifat ketakwaannya nampak. Karena manusia ini akan tumakninah dengan orang-orang yang bertakwa, tawadhu, rasa takutnya kepada Allah nampak, ibadahnya bagus, ya, tidak terseret dengan arus kebatilan, fitnah, nampak, terjaga agamanya, ketakwaannya nampak. Sampai ada dari salaf kita dulu, kalau mau mengambil ilmu dengan seseorang dikatakan itu Syekh Fulan, dia lihat dulu calon gurunya itu, ya,
pernah satu saat diikuti orang yang dikatakan alim itu, kemudian dia mau berguru kepadanya, kemudian tawaf di Ka'bah. Si alim tadi sedang tawaf di Ka'bah, dilihat terus sama orang yang mau nyantri, dilihat. Selesai tawaf, nampak tawafnya dengan khusyuknya, salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Si alim ini berdoa, menangis terseduh-seduh, ya, mengadukan permasalahan-permasalahan kehidupannya. Calon talib ini di belakang si alim dan mengawasi terus. Maka dia simpulkan, ini guru saya. Jadi nampak ketakwaannya, baru dia angkat dan diambil jadi gurunya. Sehingga dia yakin dengan ketakwaannya, dengan rasa takutnya kepada Allah, akan terjaga ilmu yang Allah amanahkan kepadanya. Karena banyak orang yang mengetahui tapi tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang dimaksud. Apalagi tidak aman, terselip di dalam dirinya kecenderungan-kecenderungan dunia yang berlebihan, sehingga dikhawatirkan ilmu dan fatwanya itu bukan lagi sebagai ilmu yang betul-betul seperti itu mestinya, tapi sudah ditumpangi kepentingan-kepentingan apa? Syahwat dunyawiyah. Hati-hati, ya. Itu sifat yang kedua, orang yang kita jadikan apa? Rujukan dalam al-ilmu, nampak ketakwaannya, ya. Kemudian yang ketiga, ini minimal, kalau sifat banyak, ya, untuk kita aja. Yang ketiga, salamatul manhaji wal aqidah, manhaj dan akidahnya selamat. Tidak boleh mengambil ilmu atau bertanya, meminta fatwa atau ilmu kepada orang yang sesat akidahnya, meskipun dia bisa membaca Al-Quran. Dari kalangan Jahmiyah misalkan, Asy'ariyah misalkan, Maturidiyah misalkan, ahlil bidah yang lain, meskipun ibadahnya barangkali Masya Allah, maka tidak boleh diambil ilmunya. Imam Sufyan As-Tsauri itu pernah Jumatan. Di sana ada orang namanya Al-Hasan ibn Saleh. Al-Hasan ibn Saleh ini luar biasa keilmuannya dan ketakwaannya, itu orang lain mengatakan ini sejajar, hampir mendekati Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Dan ini hidup semasa Imam Sufyan, dan Imam Sufyan As-Tsauri kenal Al-Hasan ibn Saleh ini. Cuman Al-Hasan ibn Saleh ini karena kecemburuannya dalam agama, karena apa, ketakwaannya, begitulah bahasanya, dia membolehkan keluar melawan pemimpin yang zalim. Sedang ini adalah fikrah apa? Al-Khawarij. Dan ini kalau dibacakan ayat-ayat tentang adab tuh, biasa beliau menangis pingsan. Al-Hasan ibn Saleh luar biasa ibadahnya, sampai kalau dimiripkan, ini mirip Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala. Tahu ya, Imam Sa'id bin Jubair, tabi'in jalil yang dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi karena tidak setuju dengan kebijakan Al-Hajjaj. Sedang Al-Hajjaj pada itu pemimpin, panggil penggal lehernya, palang gelinding itu masih ngaji, dia sedang baca Quran, penggal. Sa'id ibn Jubair. Nah, Al-Hasan ibn Saleh ini punya pemikiran boleh keluar melawan pemimpin yang zalim. Beliau nggak keluar, hanya ustadznya lah ibaratnya, ya, memompa. Yang sebagian ulama mengatakan ini khariji qa'adi, bahaya ya, khawarid yang duduk aja loh, bukan eksekutor, tapi dia penetes subhat itu tadi. Maka Sufyan Ats-Tsauri, al-Imam rahimahullah ta'ala, masuk salat. Begitu masuk, dilihati Hasan ibn Saleh sedang salat dengan sangat khusyuk. Maka beliau mengatakan, a'udzu billahi min khusu'in nifaq. Aku berlindung kepada Allah dari kekhusuan yang penuh dengan kenifakan ini. Maka beliau keluar masjid, diambil sendalnya, pindah ke ujung yang sana. Ibaratnya di situ Hasan ibn Saleh, beliau pindah ke ujung sana supaya tidak kumpul dengan orang. Ketika ditanya bagaimana dengan Al-Hasan ibn Saleh ya Sufyan, dzakar rajul yara
as-saifa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang ini berpendapat bolehnya mengangkat senjata atas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi punya pemikiran seperti itu, dengan kehebatan ibadahnya dan ilmunya beliau nafikan. Dikhawatirkan akan meneteskan pemahaman yang keliru. Nah, kalau Al-Hasan ibn Shalih ini hadir di hadapan kita saat ini, bisa habis semua agama kita ini. Sekarang ada ustadz biasa-biasa saja itu, sampai ada yang mengatakan masa ustadz itu salah loh. Sudah jelas salahnya, masih dimasakkan salah. Nah, bagaimana sekelas Al-Hasan ibn Shalih ini hadirin, luar biasa. Nah, syubhat, hati-hati ya, syubhat. Kadang makanya kalau kagum itu dicek, karena kekaguman itu kalau sampai keliru, ini pintu malapetaka. Ya, udah kagum ke orangnya itu, biar orangnya belok masuk lubang, oh itu bukan lubang, itu surga. Gitu ya. Oh, orang itu udah kagum, jelas masuk comberan surga. Qad saghafaha hubba, pikirannya sudah hilang karena sudah mabuk kepayang. Imra'atul Aziz, istrinya pembesar Mesir itu sudah kandung cintanya, hatinya sudah terpaut dengan Yusuf alaihi salam. Sudah, dia nggak ingat kalau dirinya wanita mulia, dia nggak ingat kalau dengan perbuatan ini akan hancur nama baiknya. Ndak, qad saghafaha hubba, udah gelap mata sudah. Yang penting Yusuf ya Yusuf, nggak ada hidup tanpa Yusuf, ibaratnya begitu. Kayak Majnunul Laila, ngerti? Orang yang tergila-gila dengan si Laila itu, ya. Sedang apa? Wal laila la tukirru bidzaka. Sedang Lailanya tidak menyambutnya. Lah kasihan, ya toh? Bertepuk sebelah tangan. Bunyi apa enggak bunyi? Bunyi enggak? Enggak bunyi. Ya. Nah, baik. Jadi begitu. Allah memerintahkan kita merujuk kepada ulama. Jangan kepada yang lain. Dilihat betul dengan 3 sifat ini loh ya. Antum mau datang berguru, meminta ilmu, bertanya tentang suatu, dilihat dia berilmu apa enggak berilmu, dan menilai berilmu apa tidak berilmu itu jangan kita, jangan ikiwailah. Kenapa? Enggak ada rotan akar pun jadi. Jangan, dalam ilmu enggak boleh begitu. Makanya di kalangan para ulama, seorang itu dikatakan alim, berilmu kalau alim yang lain mengakui keilmuannya. Lah kalau seorang itu dikatakan alim oleh juhala, orang awamun nas, nggak ada gunanya rekomendasi ini. Rekomendasi itu dari orang yang ngerti. Untuk apa si fulan dikatakan alim, sedang yang mengatakan orang yang kul al-ikhlas aja nggak hafal. Wah, ini ulama kita ini. Lah apa terus gunanya? Besar tok badannya, nggak ada isinya, tong kosong, nyaring nggak bunyinya. Masya Allah. Jadi si alim yang mengakui keilmuannya. Oh, memang ustadz itu ilmunya Masya Allah. Apalagi gurunya, dia punya guru yang alim, mengakui keilmuannya. Makanya kalau ulama dulu itu, santri misalkan banyak begini, nggak semuanya dikasih tazkiyah. Sekarang itu orang keliru memperlakukan orang yang berilmu itu. Ustadz minta tazkiyah, nggak bisa, saya nggak sanggup. Wah, itu baru dihajar ustadznya, gara-gara anaknya nggak dikasih tazkiyah. Lah ustadznya nggak tumakninah, ini mau nulis apa ini? Tazkiyah itu isinya ini adalah seorang yang semangat mencari ilmu, bagus pemahamannya. Lah dia tidur mencari ilmu, kelenger pikirannya. Ditulis di situ, jujur, nggak akan diterima dimanapun. Terus dipaksa, ditekan. Maka hari ini ilmu ditekan. Hati-hati. Ditekan dengan harta, ditekan dengan kekuasaan, ditekan dengan apa? Hukum di masyarakat. Maka hati-hati. Jadi betul-betul itu yang jadi rujukan ya. Ilmu, takwa, akidah dan manhajnya apa? Selamat. Pastikan seorang sunni salafi yang punya kecemburuan tinggi dalam masalah manhaj ahli sunnati wal jamaah, baru silahkan diambil ilmunya. Karena kalau keliru mencari guru bahaya. Al ilmu huna huwad din fangduru amman ta'khuduna dinakum. Yang dimaksud ilmu itu adalah agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Jangan sembarangan.
Cari pesantren, jangan yang penting teman saya di sana. Ada nggak ilmu di tempat itu? Kalau nggak ada, ngapain antum di situ itu? Cuman pindah rumah aja. Nggak diajari adab, nggak diajari akhlak, nggak diajari ilmu, nggak diajari fikih. Terus ngapa di situ itu? Ngaji dari awal sampai akhir ustadznya, wah kenapa, apa gimana ngajinya? Wah lucu pol. Nah itu mending nonton Kirun. Tahu Kirun? Kirun apa siapa itu pelawak? Jangan, senengnya ngocok perut. Pahamkan ilmu. Ya perhatikan itu ya. 3 sifat tadi minimal. Sifat yang lain banyak tentunya, tetapi itu. Jadi seorang alim itu dikatakan alim kalau ilmunya diakui oleh para ulama yang lain. Coba seperti Syekh Shalih Fauzan, enggak minta disanjung. Beliau ditanya gimana dengan Syekh Shalih Fauzan ketika dulu Syekh Ibn Baz masih hidup, rekomendasi sama Syekh Ibn Baz. Ya, ada dari gurunya ridho, kamu ngajar sana, kamu dakwah ini, gurunya ridho. Beda dengan antum maju latihan muhadharah. Ini latihan muhadharah ini, jangan langsung muhadharah sekali wah alim gitu, ustaz, enggak. Ya, itu melalui pengenalan gurunya. Itu nanti kalau enggak dikasih rekomendasi jangan memaksa ya. Nyadar. Ya, jangan memaksa. Menyadarilah diri saya sendiri gitu loh. Oh ya, begitu. Jadi nggak memberatkan, jangan ditekan. Masa Ustadz, saya sudah lama di sini. Ya, lama justru yang semakin lama itu mencurigakan. Ya, tadi 1-4 tahun. Itu. Nah, baik. An-Nahl 43 tadi ya. Jadi mana sisi fadilahnya? Karena Allah mengarahkan permasalahan manusia ini supaya ditanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Dan ini menunjukkan apa? Tingginya derajatnya. Karena Allah semacam memberikan amanah kepada ulama untuk jadi rujukan manusia. Allah katakan fas'alu ahla dzikri, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka amanah ilmu itu. Ilmu amanah. Ilmu itu amanah. Ingatkan ya anak sekalian, ilmu adalah amanah. Maka sesuaikan, saya makan, saya ngerti ilmunya, makan itu secukupnya, dicari berkahnya, cara makan seperti apa. Setelah mengetahui ilmu, ilmu amanah. Jangan sampai setelah tahu makan kita tidak seperti ilmu kita. Ini mengkhianati amanah. Kita sudah ngerti tata cara salat, adab salat, amanah. Makanya amanah yang besar itu di para ulama kita ini. Orang duduk seperti ana ini menguraikan ilmu bisa, antum nggak ngerti. Apa yang saya lakukan di balik kehidupan antum nggak ngerti. Ngapain saya? Tetapi ingat, masing-masing diri kita harus menyatakan, memahami bahwa ilmu amanah. Jangan disia-siakan, jangan dikhianati. Ya, saya katakan hati-hati menjaga pandangan. Jangan melihat barang-barang yang diharamkan oleh Allah SWT. Jangan mendengar musik. Ya, terus saya di kamar mandi. Khianat. Takut kepada siapa? Allah. Kalau Allah mau menghancurkan seorang, bisa apa nggak bisa? Sangat bisa. Ketakwaan itu munculnya dari memegang amanah yang kuat. Ilmu itu amanah. Khianat tidak mengenal agama, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal status. Khianat adanya hanya hukuman. Maka ayo, agama Islam ini amanah. Jangan hidup dengan cara yang di luar Islam ya, anak-anak, dijaga amanahnya ini. Jadi bicara kita, orang-orang yang Allah beri kesempatan dengan ilmu tidak sama dengan bicaranya orang-orang umum. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, dibedakan. Cara tidur antum itu tidak sama dengan cara tidurnya orang-orang apa? Awam. Sampai ulama kita mengatakan apa? Tidurlah kamu di atas sunnah. Itu lebih bagus daripada bangun malam tapi di atas
bid'ah. Ini menunjukkan mulianya ilmu. Tidurnya orang yang betul-betul di atas sunnah Nabi itu, kalau dibanding dengan bangun malamnya, sholat malamnya orang-orang yang di atas kebid'ahan, bagus tidurnya orang yang berilmu tadi loh. Masya Allah, ya. Nah, kemarin sudah disampaikan di mukadimah apa? Berbukanya orang yang berilmu itu lebih mulia daripada puasanya orang-orang yang jahil. Ahli bidah puasa gitu, cari jimat biar jadi ketek gitu. Ya mending makan sehat jadi orang tetap. Ini contoh prakteknya kan seperti itu realitanya, ya. Nah, sholat duha kadang-kadang kok rajin betul Pak sholat duha, ya untuk mencari rizki Allah. Nah, karena jahil, gak ada satupun dalil bahwasanya sholat duha itu adalah sholat untuk cari rizki, gak ada. Itu sholat awabin kok, orang-orang yang kembali kepada Allah. Sementara apa? Tips supaya sukses, jangan lupa sebelum berangkat kerja sholat duha. Lah berangkatnya jam 6, duha mana? Subuh, ya. Nggak ada satupun jenis ibadah yang orientasinya dunia, itu nggak ada. Kok ada ibadah kemudian orientasi dunia katanya itu dalil, insya Allah dalil itu dhaif. Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah mengajarkan manusia beribadah lalu berkait dengan apa? Dunia, enggak. Paham ya? Nah, jadi sisi fadilahnya karena Allah mengarahkan seluruh manusia kepada para ulama, berarti mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menyelesaikan urusan manusia. Makanya jangan sembunyi-sembunyi dari orang yang berilmu. Mau dagang, yang berdagang, mau bekerja ini, mau muamalah seperti ini, konsultasikan dengan orang yang berilmu supaya terbimbing, tidak keliru. Jangan sudah di tengah jalan, sudah kadung seneng, baru nanya, dalil memukul dia, gimana ya? Sudah kadung, bismillah lah, insya Allah Allah maha tahu. Ya tahu kalau kamu salah. Itu ya, sudah jadi apa, kerja di lembaga, dia bagian penerima tamu, kata majikannya harus nggak boleh ada jenggotnya, bersih, mintip dikit harus dipangkas. Baru nanya, kemarin mau kerja di situ nggak nanya, begitu sudah kerja dapat gaji mingiming gitu ya, baru nanya, gimana Ustadz ini, saya ini kerja, problem betul ini dalam kehidupan saya, kerja nggak boleh piara jenggot. Itu dulu sebenarnya sudah ada syarat-syarat harus seperti itu, tapi ya darurat. Kadang-kadang darurat kerja di situ. Sudah musibah berat mau meninggalkan butiran-butiran rupiah yang begitu menggiurkan itu, baru nanya. Akhirnya dilema dalam hidupnya. Masya Allah. Sedang mental-mental kita ini kan kurang berani sama dunia, ya tak? Nggak kayak orang dulu. Mental-mental kita ini loh ya, takutnya sama dunia kan, Masya Allah. Nanti nggak makan, nanti nggak minum. Beda sama orang dulu. Kalau kelas-kelas sahabat itu ya Masya Allah, maka nggak ada jaben pada mereka itu, nggak ada sifat pengecut menghadapi dunia, siap. Dan orang sekarang kalau ada ya Masya Allah langka, seperti Syekh bin Baz misalkan, Masya Allah, beliau itu kalau dapat bulanan itu udah dibagi-bagi, berinfak seperti orang yang tidak pernah takut miskin. Dan memang tidak Allah bikin miskin, nggak ada. Nabi SAW mengatakan la yanqusul mal min sedaqatin, harta tidak akan pernah berkurang dengan sebab sedekah. Nah coba, bersama itu kadang kalau ngitung perjuangan kita, wah saya ini sudah bersakit-sakit di jalan Allah. Sakit di jalan Allah di mana ya? Nah lanjut, dalil yang berikutnya, waqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yaqiluha illal alimun." Dan tidaklah bisa memahami, yaqilu ay yafhamu. Wa ma yaqiluha ay wa ma yafhamuha illa al alimun, kecuali orang-orang yang berilmu.
Ini tentang apa? Tentang ayat Allah SWT, tentang perumpamaan kesyirikan. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabuti ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Permisalan orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai penolong-penolong, itu ibarat orang yang berlindung dengan sarang laba-laba. Jadi menjadikan tameng, bentengnya itu sarang laba-laba. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut, kata Allah. Selemah-lemahnya rumah itu ya rumahnya laba-laba. Antum lempar pakai batu kecil, putus benangnya itu, nggak kuat. Yes, jadi orang yang bersandar kepada selain Allah, ini permisalan yang Allah bikin loh ya. Orang yang bersandar kepada selain Allah, jadikan penolong-penolong, itu seperti orang yang berlindung dengan rumah, tapi rumahnya laba-laba. Bisakah menahan dari panas? Bisakah melindungi dari hujan? Bisa menahan dari musuh? Nggak bisa. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Ya. Innal ladzina yad'una min dunihi. Apa lanjutnya? Innal ladzina yad'una Innal ladzina yad'una kelanjutannya ya itu. Coba Qurannya. Hah? Iya, la. Bukan itu. Jadi kelanjutan ini, masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi apa? Mayyasha min syai' ya. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Ya, Wallahul Azizul Hakim. Setelah membuat permisalan seperti ini, apa kata Allah? Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Permisalan itu kami bikin untuk manusia. Dibuat permisalan itu. Dan dibuat permisalan seperti ini, enggak semua manusia faham. Wa ma yaqiluha illal alimun. Tidak bisa memahami permisalan yang Allah bikin itu kecuali orang-orang yang berilmu. Karena itu ada pepatah Arab mengatakan apa? Al-mahirul alimu bil isarati yafham wal jahilu la yafhanu illa bil asah. Orang yang cerdas berilmu itu dengan isarah saja faham, dengan permisalan aja faham. Sedang si jahil tidak bisa paham kecuali pakai tongkat. Kalau digebuk, jalan, ya jalan. Baru nyadar kalau digebuk. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Jadi Allah khususkan orang yang berilmu kemuliaannya, bahwasanya isarah-isarah Allah, permisalan-permisalan yang Allah letakkan di dalam Al-Quran itu, yang bisa memahami hanyalah orang-orang yang berilmu. Ada seorang alim mengajar, kadang-kadang pakai sebuah permisalan. Enggak semuanya harus paham orang awam. Ya, antum membaca begitu. Ada syair atau ada tamsil permisalan di situ. Belum tentu bisa memahami. Misalkan al-ainul basirah wal yaddu qasirah. Apa ya ikhwah? Al-ainu basiratun wal yaddu qasiratun. Mata tajam memandang, tapi tangan tidak mampu menjangkau. Apa artinya? Ini permisalan. Keinginan begitu tinggi, tapi kemampuan terbatas. Ustaz, tolong hadir ke rumah. Di mana ini? Kalimantan. Al-ainul basirah wal yaddu qasirah. Ingin sekali datang, tapi apa boleh buat? Ya, jauh, nggak mampu. Nah, misalkan permisalan seperti itu. Nah, ini kalau orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu memahami seperti itu, Masya Allah. Sehingga syair-syair yang banyak kadang-kadang mereka bisa fahami. Apalagi tamsil permisalan
misal yang Allah letakkan ya di dalam ayat-ayat Al-Quran itu, masya Allah lah. Banyak sekali Allah membuat permisalan itu. Wa ma yaqiluha illa al-alimu. Nah, ini keutamaan orang yang berilmu, ya. Naam. Kemudian waqala ta'ala, Allah subhanahu, Al-Ankabut 43 tadi ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalil berikutnya tentang keutamaan orang yang berilmu, ya. Dan keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu, keutamaan mengajarkan ilmu dan keutamaan mempelajari ilmu, ya. Allah mengatakan bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilm. Bahkan atau tetapi dia huwa al-maqsud bihi al-Quran, huwa al-Quran, ya. Tetapi Al-Quran itu adalah ayatun bayyinat, ayat-ayat yang terang, ya. Fi suduril ladina utul ilm, yang ada di dalam dada-dadanya orang yang kami beri ilmu. Masya Allah ya, Allah isbatkan, Allah letakkan ilmu yang asli tadi, yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana letaknya? Fi suduril ladina utul ilm, di dada-dadanya orang yang punya ilmu. Ingat, sudur disebutkan di sini itu penyebutan ausa, tempat yang paling luas untuk ilmu. Jadi ilmu bukan di sini loh ya. Salah antum pegang ilmu di sini. Sebentar saya datangkan ilmu saya dulu. Ini salah nggak di sini ilmu ini? Ini salah. Seperti orang mau mikir pegang lutut. Sebentar saya pikir dulu. Ini salah. Di sini. Fis sudur. Di dada ini. Ternyata di situ tempatnya ilmu itu. Ya. Kemudian lebih mengerucut lagi dari as-sudur, as-sadru dada, itu al-qalbu. Al-qalbu, apa artinya bahasa kita? Hati ya. Naam. Jadi al-qalbu itu berikutnya sebagaimana. Jadi Al-Qur'an itu di sini ya Allah turunkan, diletakkan di mana? Fis sudur, fi suduril ladina utul ilm. Pertama Allah sebutkan apa? Di dada. Yang dimaksud di sini lebih mengerucut lagi apa? Al-qalbu. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Turun dengannya ruhul amin, yaitu Jibril, ala qalbika, atas hatimu, ya. Perhatikan di ayat ini. Karena itu ahli tafsir menafsirkan ayat ini, surat Al-Ankabut ya 49, bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilm, yang dimaksud alladina utul ilma itu sebenarnya adalah Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan bias kepada siapa. Kok jama alladina utul ilm? Itu untuk menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mewarisi ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka digolongkan kepadanya. Jadi asalnya bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril alladzina utul ilm, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dimaksud ayatun bayyinat huwa itu Al-Qur'an, dan Al-Qur'an enggak diturunkan kecuali kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebutkan alladzina utul ilm? Karena orang yang mengambil ilmu dengan Al-Quran tadi digolongkan sebagaimana golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fadilah ulama. Makanya di ayat yang tadi saya bacakan, yang dimaksud as-sudur sini lebih mengerucut lagi adalah al-qalbu, hati, ya. Naam, seperti tadi dalam surat apa? As-Syu'ara itu ya. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika, ala qalbika. Jadi sudur dikerucutkan menjadi qalbika. Turun dengannya ruhul amin Jibril ala qalbika, atas qalbumu. Yang dimaksud ka di sini apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Litakuna minal mundirin, supaya kamu menjadi orang yang memberi peringatan. Ya. Nah, nanti
lebih mengerucut lagi. Qalbun, ada tempat yang istimewa di dalam hati itu, namanya fuad. Fuad, ya, sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Furqan, Allah menyatakan kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Seperti itulah kami turunkan kepadamu Al-Quran itu berangsur-angsur, enggak langsung selesai semuanya, enggak, tapi sesuai dengan kasus yang terjadi. Allah turunkan kepada Rasulullah SAW berangsur-angsur. Untuk apa diturunkan itu? Linutsabbita bihi fuadak, untuk kami kokohkan dengannya hatimu. Bahkan fuad ini lebih tempat yang tersendiri di dalam hati. Jadi paling ujungnya sana ya, fuadun. Lebih luas lagi apa? Qalbun. Lebih luas lagi apa? Sadrun. Jadi di dalam dada kita ini ada qalbun, itulah tempatnya ilmu. Di dalam qalbun itu ada fuad, itulah intisari tempat di situ. Nah, Al-Quran itu Allah turunkan ke Rasulullah begitu. Pertama disebutkan sudur, ya, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Yang dimaksud Rasulullah SAW fi sudur, Allah sebutkan sudur, makan yang ausa, tempat yang paling luas. Baru dalam surat As-Su'ara tadi, nazala bihi ruhul amin ala qalbika, turun dengannya ruhul amin Jibril ala qalbika, atas qalbika, hatimu. Ini dari yang luas tadi digiring kepada yang lebih mengerucut lagi, qalbun. Dalam Al-Furqan, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikian itu kami turunkan Al-Quran berangsur-angsur itu supaya kami bisa meneguhkan apa? Hatimu, fuad, lebih mengerucut lagi tempat itu. Jadi ada berapa ikhwah? Ada berapa? Tiga. Paling luas sudur, as-sadrun, kemudian qalbun, kemudian fuadun. Nah itu. Jadi kalau punya Rasulullah itu pujaan hati saya, itu tempatnya di fuad situ kalau jujur. Kalau nggak jujur ya cuman di sini. Maka jangan diletakkan ilmu itu di lisan saja, jangan. Jangan diletakkan ilmu hanya di lisan atau hanya di penyerapan otak saja, jangan. Tapi letakkan di qalbun, lebih dalam lagi di fuadun, jantung hati kita yang paling dalam tuh. Di nurani kita ini diwarnai dengan apa? Ilmu, nanti kokoh. Nah, ini keutamaan para al-ulama. Jadi orang itu dikatakan manusia, seperti Syekhul Islam menyatakan manusia itu dihitung dari 3 hal. Maknanya begitu, ya. Yang pertama pendengaran dia, yang kedua pandangan mata dia, yang ketiga hatinya, ya. Itu dalam banyak Al-Quran kan begitu, ya, dalam banyak Al-Quran begitu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kami jadikan untuk kalian pendengaran, kami jadikan untuk kalian penglihatan, dan af'idah jamak dari fuad, hati. Nah, kalau 3 ini sudah rusak, dipermainkan setan, meskipun wujudnya ganteng kalau laki-laki, cantik kalau perempuan, itu bukan orang itu. Hati-hati itu, hantu itu, bukan manusia. Makanya orang kafir itu bukan manusia ibaratnya. Orang mati itu hantu, hantu gentayangan. Ada nggak sih hantu itu? Kalau antum nggak pernah lihat itu, jangan lihat. Lihat orang-orang yang tidak beriman, itu hantu gentayangan. Kembungnya aja jalan begitu, tapi nggak ada nilainya sama sekali. Andaikan mati ya sudah mati itu, nggak usah prosesi pengkuburan harus begini, cemplungin gitu aja timbun. Yang penting tidak mengganggu manusia, nggak ada harganya.
Lah orang diciptakan oleh Allah dikasih nikmat pendengaran, penglihatan dan hati. Lah kok kufur menentang Allah Subhanahu wa taala? Mau dapat nilai dari mana? Jelas ya? Nah. Jadi 3 tadi, nggak punya tangan, nggak punya kaki, hidup, tapi dia punya hati yang bisa memahami Allah, punya pikiran, punya pendengaran yang bisa mendengar dengan pengambilan manfaat terhadap ayat-ayat Allah. Demikian juga pandangannya, dia manusia, meskipun cacat secara fisik. Allah nggak lihat itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat ke rupa-rupa kalian, tidak. Maka yang harus kita openi 3 ini, jangan sampai ini nguping sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Pintu ilmu yang paling besar itu apa? Nah, talabul ilmi harus ngerti supaya nggak salah memakai. Apa pintu ilmu yang paling besar? As-sama, pendengaran. Makanya orang tuli itu nggak bisa pinter. Orang tuli itu nggak bisa pinter. Lah gimana mau pinter? Nggak dapat informasi. Ngomong aja kadang nggak bisa. Dengar. Makanya nggak ada sahabat yang tuli, nggak ada. Nggak ada satupun sahabat yang tuli. Kalau buta ada. Abdullah bin Umi Maktum buta. Kalau tuli nggak ada. Nah ini pintu ilmu. Nah ketika pintu ilmu ini yang paling besar itu antum isi sesuatu yang berseberangan dengan ilmu, wallahi berarti antum menghalangi masuknya apa? Ilmu. Kasih tombol di sini. Headset apa namanya? Nyanyian. Meskipun nyanyian Islami, ya tak? Seperti itu katanya. Ini menghalangi ilmu. Kotor hati, penuh dengan kenifakan, nggak masuk. Ada yang nyanyi? Mantan penyanyi? Ada? Kalau sudah mantan, walhamdulillah. Bergembiralah kalau jadi mantan orang-orang yang nggak baik, ya tak? Nah, berarti sekarang baik. Dulu yang nggak baik. Nah, tidak ada yang lebih baik daripada orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Ya, nah. Jadi jelas ya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Yang dimaksud alladzina utul ilm asalnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala innama yahsallaha min ibadihil ulama. Innama ini dalam bahasa lil hasr, pembatasan. Seolah-olah tidak ada khasyah tanpa ilmu. Rasa takut apapun kalau tidak ilmiah enggak diakui oleh Allah. Itu antum takut malam-malam misalkan ya. Wajar, gelap apa, takut misalkan. Lari, dikejar apa? Enggak tahu, pokoknya ada bunyi-bunyi. Nah, ini enggak ilmiah, enggak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau takut sama harimau, ilmiah itu. Jelas kok, harimau itu kalau antum diam ya ngap, habis antum. Lari. Bahkan Nabi mengatakan apa? Larilah kalian dari penyakit kusta firaraka minal asad. Seperti larinya kamu dari singa yang lapar. Berarti singa yang lapar itu bahaya enggak? Bahaya. Jangan dicoba, oh gigimu bagus, ya habis antum. Nah itu namanya takut yang ilmiah. Ada alasan ilmu begitu loh. Nah sedangkan kalau ilmu yang dimaksud di sini adalah khasyatullah. Maka orang yang takut kepada Allah itu orang yang paling mengenal Allah. Gimana bisa takut sama Allah enggak kenal sama Allah? Nah, dan itu hanya dikhususkan oleh Allah untuk orang-orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah adalah hamba-hambanya yang diberi ilmu. Jadi ilmu yang benar itu membuahkan apa? Khasyah. Dan itu para sahabat dan juga para ulama salaf kita menafsirkan ilmu itu apa? Al-ilmu khasyah. Ilmu itu adalah takut kepada Allah. Jadi kalau orang katanya berilmu tapi tidak takut kepada Allah, itu bukan ilmu. Paling hanya pengetahuan begitu. Ini haram, terabas saja. Ini enggak boleh, alah dibolehkan sendiri. Nah ya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Keistimewaan ini tentu merupakan kemuliaan siapa?
Orang yang berilmu, sekaligus kemuliaan apa? Ilmu. Ya anak-anak ya. Jadi ilmu membuahkan rasa takut. Pastikan loh ya, 1 kali 24 jam nangis. Biar laki-laki nggak apa-apa, nggak cengeng kok. Nangis sama Allah itu nggak cengeng. Kalau mau melembutkan hati nangis. Sering nangis sama Allah itu. Apalagi ketika sholat nangis. Kalau enggak kita hanya senyum-senyum, hati kita lalai. Rugi betul. Kalau kita mengerti nikmatnya menangis kepada Allah itu, antum tidak ingin hidup tanpa tangisan itu. Apalagi Nabi SAW mengatakan apa? Salasun la tara ayunuhumun nar. 3 manusia yang matanya nggak akan melihat neraka. Pertama apa? Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena apa? Takut kepada Allah. Dan ini mesti isi talabul ilmi. Pernah Rasulullah salat kemudian tidak menangis, salat malam tidak nangis? Enggak. Rasulullah begitu sujud ketemu istrinya melihat Rasulullah sedang sujud, dari dadanya itu terdengar gemuruh seperti air yang mendidih. Makanya Rasulullah itu kalau nangis bukan tangisan cengeng. Ngerti tangisan cengeng itu? Wow, teriak itu. Tangisan cengeng itu. Nabi itu nangis terisak-isak dalam dadanya di sini dulu. Sampai kadang sahabat itu nggak ngerti kalau Nabi itu nangis, nggak ngerti. Tahu-tahu dilihat matanya sudah basah, bercucuran air mata. Rasulullah SAW biasa menangis. Umar bin Khattab itu di pipinya ini ada 2 garis hitam seperti serempat sendal itu, bekas aliran air mata. Utsman bin Affan itu kalau ziarah kubur, melihat kubur itu, berdiri di situ bisa berjam-jam nangis. Dia menggambarkan, dia ibaratnya lupa di akhiratnya, dia ingat di kuburnya. Pokoknya kalau barzah selamat, sudah selesai. Karena orang yang selamat di barzah pasti selamat di mana? Di akhirat nanti, pasti selamat. Nah inilah contoh salaf kita. Mereka orang-orang hebat, tetapi Masya Allah. Maka kalau tertawa, tersenyum tiap hari, kenapa kita juga tidak menangis? Maka wasiat apa? La tuksirud dhahak. Jangan kalian banyak tertawa. Fa inna kasratadz dhahaki tumitul qulub. Karena banyak tertawa itu membuat hati jadi mati, beku, keras. Banyak menangis. Abu Bakar itu kalau salat kadang belum mulai udah nangis. Sampai ketika Nabi sakit suruh ngimami, panggil Abu Bakar, suruh gantikan saya jadi imam. Istri-istri Nabi, Aisyah nggak setuju. Ya Rasulullah, dia itu kalau bertempat di tempatmu gitu, yang didengar orang cuma nangisnya. Sampai Nabi marah, kalian itu ya ibaratnya tidak setuju dengan apa yang diinginkan Nabi. Perintahkan Abu Bakar untuk imam. Jadi mereka orang-orang yang juga berjihad di medan perang, berperang dengan musuhnya, tapi yang nangis kepada Allah itu merupakan apa? Hal yang paling mereka nikmati. Ibadah kok nggak ada nangisnya itu, nggak nikmat ikhwah. Betul nggak nikmat? Gitu. Apalagi sampai melamun. Ya, nah ini diperhatikan supaya hati kita ini khusyuk, tawadhu, gitu, ya. Nah, baik. Kemudian terakhir ayatnya, ulaika hum khairul bariyah, surat Al-Bayyinah ini ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk Allah ini. Khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Terus apa? Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu ganjaran untuk orang yang takut kepada Rabbnya. Sedang tadi ayat Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ini keutamaan ilmu yang luar biasa. Ya. Maka ilmu itu membuahkan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'allif mengatakan, faqtadatil ayatani,
dua ayat terakhir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama dengan Al-Bayyinah itu, ya, 7 sampai 8, annal ulama'a humul ladina yakhshawnallaha, bahwasanya orang-orang yang berilmu merekalah orang-orang yang takut kepada Allah. Wa annal ladina yakhshawnallaha ta'ala hum khairul bariyah, dan orang-orang yang takut kepada Allah itulah sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk Allah. Jadi paling baiknya makhluk Allah itu yang takut kepada Allah, bukan yang takut kepada manusia. Sehingga dia jual agamanya, dia kalahkan sunnah nabinya karena ingin meridhokan manusia. Ya, takut-takutnya kita dengan makhluk Allah ini, jangan sampai kita jual agama kita. Kuat, istiqomah di atas agama Allah. Ya, nah, dan apa? Orang-orang yang bisa takut, khosyah, ingat loh ya, beda khosyah dengan khauf, beda. Khosyah itu rasa takut yang mabniun alal ilmi, dibangun di atas ilmu. Kalau tidak mabniun alal ilmi namanya bukan khosyah, takut gitu aja, khauf. Nah, bagaimana kalau kalimat khofa ya khofu khaufan ibaratnya itu dipakai untuk pujian, berarti makna khauf di situ khosyah. Jelas ya? Paham maksudnya? Khosyah itu rasa takut kepada Allah, al-khauf al-mabniu alal ilmi, rasa takut yang dibangun di atas ilmu, itu namanya khasyah. Kalau muncul pertanyaan, misalkan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, misalkan begitu, khafa maqama dipakai khafa, rasa takut, maka makna khafa, fi'il khafa itu diartikan apa? Khasyah. Wadih ya, jelas ya. Jadi takut yang bagus itu khasyah. Khasyah itu adalah takut yang dilandasi dengan apa? Al-ilmu. Ya, nah. Jadi wa annal ladzina yakhshawnallaha ta'ala hum khairul bariyah. Fayantuju, maka dihasilkan dari ini kesimpulan, natijahnya, kesimpulannya annal ulama'a hum khairul bariyah, berarti para ulama, orang-orang yang berilmu, merekalah sebaik-baik makhluknya Allah. Anjing saja yang paling baik, yang paling berilmu. Manusia tentu yang paling baik adalah yang berilmu. Begitu, yang dimaksud ilmu adalah ilmu syar'i. Ya, nah, udah capek, sudah capek. Sudah ya. Jujur aja, jujur capek. Nah, insyaallah sampai di sini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi dalil-dalil dari ayat yang dibawakan mu'alif sudah selesai ya, tentang keutamaan ilmu dan ulama mengajarkan dan mempelajari ilmu. Jadikan motivasi anak-anak kita ini ya, motivasi untuk kita jadi talibul ilmi yang sesungguhnya ya. Siap untuk jadi talibul ilmi yang sesungguhnya. Kita hiasi diri kita dengan adab-adab yang semestinya ya. Naam. Demikian, barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.